Salam, salam berjumpa bagi saudara semua sahabat GFS TV. Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati, kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau bangunkan dari tidur kami, sebagai bukti iman bagi kami bahwa Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru. Kehidupan ini semakin bermakna jika dituntun oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Semua manusia mempunyai pergumulan, dan semua manusia mengerang tanpa kecuali. Orang percaya atau orang tidak percaya, pengikut Kristus atau yang bukan pengikut Kristus, seorang raja atau hamba. Jika semua mengerang, lantas apa bedanya orang percaya dan orang yang tidak percaya di dalam menyikapi pergumulannya? Jawabnya adalah, orang percaya selalu mencari kehendak Allah di dalam masalah tersebut, serta mengikut sertakan Allah dalam setiap masalah. Pemazmur digayuti oleh kerinduan yang sangat luar biasa dan digambarkan seperti rusa yang kehausan merindukan air. Kerinduannya merupakan nestapa seperti hampir mati, sebab jauh dari bait Allah, tinggal di negeri asing, tidak berjumpa dengan Allah sumber air kehidupan. Iman pengharapannya selalu diejek oleh orang-orang yang tidak saleh yang mengatakan, "Di manakah Allahmu?" Hidup berkabung sebab mendapat tekanan di bawah himpitan musuh. Namun, meskipun dalam tekanan jiwa yang berat, seolah Allah diam tidak mempedulikannya. Sampai dia harus mengatakan, "Mengapa engkau membuang aku?" Namun demikian, dia tidak kecewa kepada Allah. Dia tidak berniat meninggalkan Allah. Dia tidak berhenti meratapi pergumulannya, tapi dia mengarahkan hidupnya kepada Allah, mendorong dirinya berharap kepada Allah dan bersyukur. Sampai 3 kali dia berbicara mengungkapkan pergumulannya kepada dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengarahkan hati berharap kepada Allah, inilah kehendak Allah. Cara yang dipesankan oleh firman ini kepada kita dalam menyikapi setiap pergumulan. Berharap kepada Allah artinya bersandar penuh, bergantung kepada Allah, mengandalkan Dia, jangan mengandalkan manusia. Pengalaman seorang orang bijak, kekecewaan yang berharap kepada manusia, sehingga dia menuliskan kata bijak, "Aku sudah merasakan semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Yang berikut, berharap kepada Allah artinya sabar menanti dan bertahan. Kata Ibrani yang dipakai
Yahal. Artinya dapat diartikan menanti, menunggu dengan sabar. Berharap kepada Tuhan berarti sabar dan setia menunggu. Jika pertolongannya belum datang, maknai dalam iman bahwa Tuhan sedang merenda suatu karya agung dalam kehidupan kita. Ketidaksabaran adalah celah yang digunakan iblis untuk memperdaya kita. Akhirnya kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita meragukan kuasanya dan menjadi tawar hati. Dan akhirnya kita membuat keputusan sendiri. Sampai di sini Tuhan. Sebab Tuhan tidak kita butuhkan lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, berharaplah kepada Tuhan dan sabar. Yang berikut bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah campur tangan dalam pergumulan kita. Mengucap syukur berarti bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Allah dan membawa kebaikan bagi kita. Yang terakhir adalah berharap kepada Tuhan adalah fondasi kekuatan. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, sering tidak berdaya. Tapi kami sungguh bangga karena kami punya Allah yang selalu mempedulikan kami. Engkaulah Tuhan harapan kami, penolong bagi kami. Tuntun dan peganglah tangan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dan mata kami tertuju kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan